Eh, Topik firman Tuhan yang kita mau belajar pada pagi ini, ciri-ciri seorang pemimpin rohani. Apakah ciri-cirinya? Nanti kita akan melihatnya nanti. Jadi mari kita melihat definisinya dulu. Definisi pemimpin rohani. Setiap orang percaya Kristen sebenarnya adalah seorang pemimpin rohani. Ini adalah karena semua orang percaya mempunyai tanggung jawab besar berkenaan dengan amanat agung seperti yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Kita orang percaya berhutang kepada orang yang belum percaya kasnya, kepada orang yang belum pernah mendengar berita baik tentang keselamatan di dalam Kristus. Jadi oleh itu saudara-saudara, bahwa biasanya kita berpikir bahwa pemimpin rohani itu adalah pastor, pemimpin-pemimpin gereja. Itu saja yang sebenarnya yang kebanyakan orang tahu, yang mereka pahami. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Seorang pemimpin rohani adalah setiap orang percaya. Ya. Jadi setiap orang percaya sebagai ibu bapa kita jugalah pemimpin rohani dalam keluarga kita masing-masing, ya. Saya sebagai pemimpin rohani di keluarga saya. Demikian juga Anda, kita semua. Jadi kita bertanggung jawab. Kita seorang pemimpin rohani di dalam keluarga kita masing-masing, ya. Jadi sebagai gembala bukan saja di peringkat keluarga, tetapi juga di peringkat sidang sepertinya jemaat kita, ya. Jadi oleh itu saudara-saudara, supaya kita jangan salah paham, pemimpin rohani itu hanya kepada pastor atau pemimpin gereja. Bukan, sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang percaya. Jadi itulah kita menjadi pemimpin rohani. Jadi selain daripada kita menjadi pemimpin bagi keluarga kita, jadi kita juga menjadi pemimpin bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, yang harus kita bimbing, yang harus kita bawa kepada Tuhan. Jadi itulah kita menjadi orang percaya yang menjadi pemimpin rohani, ya. Sebab itu tanggung jawab kita seperti mana di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 hingga 20. Sebab itu pergilah kamu seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingatlah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itulah amanat agung Tuhan Yesus. Diperintahkan Tuhan untuk semua pengikut Kristus. Kita adalah pengikut Kristus. Kita orang percaya adalah pemimpin rohani yang menuntun jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi inilah kita lihat definisi daripada pemimpin rohani, ya. Nah, kita terus kepada poinnya. Mari kita terus kepada poin yang pertama. Bagaimana ciri-ciri seorang pemimpin rohani? Yang pertama, orang yang rajin atau suka belajar firman. Jadi bagaimana mungkin kita memberitakan firman, memimpin orang lain kepada Tuhan kalau kita sendiri yang tidak belajar firman, kalau kita sendiri yang tidak tahu firman? Bagaimana mungkin kita jadi pemimpin rohani? Jadi oleh itu ciri-ciri seorang pemimpin rohani yaitu orang yang rajin atau suka belajar firman Tuhan. Jadi inilah ciri-ciri pemimpin rohani, ya. Jadi kenapa kita perlu belajar firman? Mengapa kita perlu? Sebab itulah sebab kita lihat ayat Mazmur 119 ayat 105. Ini adalah ayat hafalan sekolah minggu. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Jadi kita mempelajari firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini, langkah kita tidak kawal. Kita sering mau pergi kemana saja mengikut kemauan kita masing-masing. Itu sebabnya terlalu banyak kita melangkah salah arah yang bukan kehendak Tuhan, tetapi kita melangkah ke arah yang salah. Sebab
Kenapa? Sebab tidak ada firman yang menjadi pelita bagi kaki kita. Jadi oleh itu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita untuk menuntun langkah-langkah kita kepada arah yang benar, kepada arah yang dikehendaki Tuhan. Dan terang bagi jalanmu, terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita berjalan di dalam kegelapan, saya pikir kalau tidak ada lampu, kalau tidak ada cahaya bulan dan sebagainya, saya pikir jangankan mau pergi luar sini pun sudah kita tidak mampu berjalan. Mungkin saya jalan di sini, mungkin saya jatuh karena saya tidak tahu ada step yang harus saya langkah di sini. Mungkin saya jatuh, dan mungkin juga Anda berjalan lalu melanggar kursi di sana. Kalau tidak ada lampu sama sekali, kalau tidak ada cahaya atau terang. Jadi terang itu adalah jalan bagi kaki kita, bagi hidup kita. Jadi artinya di sini bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ia menuntun kita sebab ada terang yang menuntun kita. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus belajar firman Tuhan. Dengan demikian barulah kita boleh menuntun orang yang tidak mengenal Tuhan. Barulah kita dapat membimbing orang yang belum percaya. Barulah kita dapat mendorong, menguatkan, meneguhkan iman percaya keluarga kita masing-masing. Sebab kita sudah ada terang di kaki kita, ada terang di jalan kita yang harus kita menuntun keluarga kita, orang yang belum percaya ke arah terang yang itu adalah firman Tuhan, adalah jalan terang bagi jalan kita. Jadi seterusnya kalau kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Taurat Tuhan atau firman Tuhan juga yang harus kita menjadi kesukaan kita, yang harus kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Tidak seharusnya kita membaca ayat itu lalu ayat ini kita tak semestinya. Seharusnya kita setidak-tidaknya kita ada hafal beberapa ayat, lalu kita renungkan ayat yang kita hafal itu. Saya berulang-ulang merenungkan ayat firman Tuhan. Contohnya Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang membuat saya tidak khawatir tentang makanan, pakaian dan hidup ini. Sebab ada jaminan, kepastian bahwa Tuhan akan menambah apa yang kita perlukan. Yang saya renungkan itu bukan sekali dua. Saya berkali-kali merenungkan ayat yang sama untuk benar-benar saya memahami dan mengertinya dan hidup di dalamnya dan mengalami firman itu sendiri. Begitu juga banyak ayat-ayat yang lain perlu kita renungkan. Janji-janji Tuhan yang lain. Dia mengatakan bahwa dia menyertai kita dalam kesusahan kita. Percayalah bahwa dia menyertai dalam kesusahan kita. Jadi itu sebabnya seorang pemimpin rohani harus belajar rajin mengerti firman Tuhan, supaya kita boleh menuntun orang lain ke arah jalan yang sama. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman ini pertama-tama ditujukan kepada Yosua, pemimpin umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan selepas Musa meninggal dunia. Jadi Yosua lah yang mengambil alih untuk memimpin umat Israel masuk dalam tanah Kanaan. Jadi sebelum Yosua memimpin umat Israel, ada firman yang menguatkan dia, yaitu
supaya dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai yang dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ingat ayat, saya ulang, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara-saudara harus renungkan ayat ini. Saya juga renungkan ayat ini berkali-kali. Maka itu kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis firman Tuhan. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri karena tafsiran kita salah atau kita tidak melakukannya. Sebagai pemimpin rohani, kita harus hati-hati, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tidak boleh sembarang, tidak boleh sesuka hati, tidak boleh menggunakan hikmat sendiri. Oh, menurut saya begini, oh menurut saya begitu. Apa benar itu firman Tuhan atau tidak? Itu sebabnya hati-hati, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, jika saya melangkah tintah Tuhan, ampuni saya. Pimpin saya Tuhan, supaya tahu saya setiap hari melangkah sesuai dengan firman-Mu, bukan kehendak saya. Jadi saudara-saudara, kita harus melangkah hati-hati sesuai yang tertulis dalam firman Tuhan. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hanya dua perkara yang membuat Yosua perjalanan berhasil dan dia beruntung. Yang pertama tadi yaitu renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dua langkah ini yang harus ditaati, dilakukan oleh Yosua supaya perjalanannya beruntung, dia berhasil. Kadang-kadang hidup kita ini tidak beruntung dan tidak berhasil, lalu kita mau menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Padahal kita tidak menaati firman itu sendiri, kita tidak merenungkannya siang dan malam, dan kita tidak bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Lalu kita berkata, kenapa Tuhan? Bukan Tuhannya yang salah, kita yang tidak salah sebab kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, sebagai pemimpin rohani, kita harus mengajar orang, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kadang-kadang sebagai pemimpin kita, sebagai orang yang mengenal Tuhan, apabila kita menegur kesalahan, orang tidak berminat. Contohnya kalau kita lihat dalam Facebook, dalam sebagainya. Kalau yang membangun, kalau engkau Tuhan memberkati engkau pada hari ini, orang berebut-rebut mengatakan kata suka like. Tetapi kalau ada firman yang berunsur menegur, sedikit yang like dia. Bagi saya lebih suka membawa firman yang berunsur menegur dalam sosial media. Mengapa? Sebab saya tahu di luar sana ada banyak kerenah manusia. Memang ada jemaat yang taat, ada yang tidak setia, ada yang hidup dalam dosa. Perlu ada teguran. Jadi orang yang taat kepada Tuhan tidak boleh tersinggung. Sebab Anda taat. Yang seharusnya orang yang melakukan dosa terus-menerus seharusnya dia berpikir. Sebab firman Tuhan itu menegur, menyatakan kesalahan. Jadi saudara-saudara, manusia suka berminat yang positif saja. Contohnya,
Diberkatilah orang-orang di dalam Tuhan. Tuhan menjagamu, Tuhan memberkatimu hari ini. Semua orang kata like. Jadi orang yang berdosa pun, orang yang berzina pun, dia kata like, suka. Padahal hidupnya tidak sesuai dengan firman. Yang orang itu perlu ada pada dia adalah teguran yang sebenarnya. Jadi oleh itu saya lebih berminat memberi firman yang menegur daripada yang positif. Sebab saya tahu di luar sana banyak kerenah manusia. Jadi sebagai pemimpin rohani, kita harus mengajar orang dalam kebenaran, mendidik orang, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Salah faham, banyak orang salah faham firman Tuhan, tapi saya tidak akan menyebutnya. Nanti ada tepat waktunya saya akan menyebut satu persatu. Dan yang seterusnya, seorang pemimpin rohani yang kedua, orang yang rendah hati. Ini bagian yang sangat penting. Matius 11, 28 hingga 29. Yesus sebagai contoh teladan dalam kerendahan hati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mengatakan aku rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan aku rendah hati. Dia mau kita belajar dari dia. Teladan Tuhan Yesus. Dia lemah lembut dan dia rendah hati. Jadi sebagai pemimpin rohani kita harus lemah lembut dan rendah hati. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Ini kata Rasul Paulus ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami percobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kita tahu bahwa para rasul, pelayanan mereka sering dianiaya, mereka diseksa, menderita, tetapi dengan segala hati mereka tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan rendah hati. Yang seterusnya, seorang pemimpin rohani, ciri-ciri seorang pemimpin rohani yang ketiga, orang yang suka atau rajin berdoa. Jadi ini bagian yang sangat penting. Kita rajin berdoa, yang pertama untuk menguatkan diri sendiri, untuk menjalin hubungan kita, untuk kita berkomunikasi dengan Allah Bapa kita di surga, untuk kita meluahkan isi hati kita kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya secara pribadi kadang-kadang kalau saya meluahkan segala isi hati saya kepada Tuhan, saya menangis. Hampir tisu berapa banyak pun saya pakai lap air hidung dan air mata. Pada waktu saya benar-benar meluahkan isi hati saya kepada Tuhan. Jadi kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa, menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita
menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan orang lain kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati orang lain. Dan banyak hal lagi yang di dalam doa. Jadi saudara-saudara, sebagai pemimpin rohani, kita tidak boleh membimbing keluarga kita kalau kita sendiri tidak boleh berdoa. Kita tidak boleh menuntun orang lain kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak berdoa. Kita tidak boleh menguatkan orang lain kalau kita sendiri tidak dikuatkan. Jadi, seorang pemimpin rohani harus rajin berdoa. Rajin berdoa bukan saja pagi atau bukan saja hari Minggu, tetapi setiap saat. Kadang-kadang sambil duduk di rumah tiba-tiba hati saya mau berdoa, terus saya berdoa dalam berapa menit. Sementara saya duduk di rumah pun hati saya mau berdoa, terus saya tunduk kepala, Tuhan, doa dalam berapa 1-2 menit. Jadi itu di situ kekuatan kita. Kalau kita tanpa doa, kita tidak dapat menghadapi dunia yang jahat ini. Kita mudah tergoda oleh dosa. Kita mudah jatuh dalam dosa. Kita tidak ada kekuatan untuk melawan pencobaan. Kita tidak berdaya, tidak mampu. Hanya karena doa kita ada kekuatan. Ada semangat baru. Ada penghiburan daripada Tuhan. Teladan doa Tuhan Yesus kita lihat, kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 13, Markus 6 ayat 46, di mana pagi-pagi benar Tuhan Yesus tidak pergi ke gunung berdoa. Tuhan Yesus selalu mengasingkan diri untuk berdoa. Ya. Lukas 9 ayat 18, 11 ayat 11. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus berdoa secara disiplin, rutin dan teratur. Tuhan Yesus berdoa secara disiplin dan rutin. Secara rutinitas kita berdoa setiap hari. Dan teratur. Jadilah doa itu sebagai bahagian daripada hidup kita. Amsal 15 ayat 8. Doa orang jujur dikenannya. Bukan doa orang yang punya karunia, punya ini, punya itu, ada talenta begini. Bukan itu yang didengar Tuhan. Dikatakan doa orang jujur didengarnya, dikenannya. Hidup ini penuh dengan kejujuran. Tanpa dilihat orang, harus melakukan bagian kita dengan jujur. Jangan di hadapan orang saja lalu kita melakukan seakan-akan kita melakukan yang jujur. Tuhan melihat di tempat yang sembunyi. Saya telah banyak kali diuji dengan kejujuran. Contohnya banyak. Saya sudah, waktu saya di melayani di antara orang Penang dulu, satu-satunya orang pasta yang berbisnis saya, hanya saya minta izin daripada pemimpin gereja untuk buat kedai. Dan saya beritahu, mereka ketawa, apa yang kamu buat, di mana kamu dapat uang, kamu cerita monyet ini, kata mereka. Tapi hati saya berkobar-kobar, bagaimana saya mau mencari duit untuk gereja. Yang penting itu tidak soal tentang duit, tentang apa, yang benar beri kebenaran kepada saya. Oke. Saya pergi Lombadian, saya minta beli barang dengan kawan saya di Lombadian, orang kedai sana. Saya banyak bagi bil saja, 1.000 lebih, semua angkut barang. Dia punya
transport sendiri hantar pergi ke sana. Saya jual, semua saya jual. Sampai 1 sen pun saya rekod harga. Tidak ada yang melihat saya buat secara jujur dengan sendirinya. Saya buat satu buku laporan berapa jumlah hari itu. Contohnya 25 hari bulan 9 berapa orang beli, berapa buku, berapa sen dia berjawab. Saya tulis semua. Berapa jumlah kasal satu hari, berapa satu bulan, saya rekod habis. Untungnya saya bayar loan. Untungnya saya beli peralatan dalam gereja. Saya beli kosan, saya beli renovate rumah pasta dan sebagainya. Semua hasil dari situ. Saya melakukannya dengan kejujuran saya sendiri, tanpa dilihat orang. Saya beritahu mereka hasil kedai ini 100% milik gereja. Saya beritahu. Maka itu segalanya 100% milik gereja. Dari kosong semua hasilnya milik gereja. 1 sen pun saya tidak ambil. Kita harus jujur di dalam semua tindakan kita. Saya pernah pergi bank, saya pun heran. Sementara saya tulis berapa uang saya nak withdraw. Saya letak handphone saya di sini. Tiba-tiba jadi 2. Macam mana handphone ini jadi 2 di sini? Mula-mula saya tak tahu. Cari orang, tidak ada orang dekat saya. Saya tengok handphone yang dekat saya nih, wow, mahal, canggih lagi. Jadi tak ada orang. Kalau saya ambil pun tak ada orang tahu. Saya pergi kepada kontak sana. Ini saya dapat handphone, tinggal sana. Saya kembalikan. Saya tahu pemilik telepon itu tidak akan datang minta dia balik. Saya tahu itu. Pasti mereka ambil. Tetapi sebagai dengan jujur saya tidak mau bisa serahkan. Dan banyak lagi, contohnya saya pergi kedai beli apa-apa. Orang bagi lebih uang duit, saya bagi 10 ringgit, lebih balik lebih banyak. Orang itu keliru, mungkin saya bagi lebih banyak. Saya balik, kenapa begini? Saya patah balik lagi. Kamu salah bagi uang. Sepatutnya ini yang kamu bagi tapi kamu belum bagi lebih banyak. Saya kembalikan lebih dia. Dia lama dia tengok saya. Tidak mau ambil kesempatan. Harus jujur. Pernah kami keluarga 1 hari pergi ke Pasar Kucing. Waktu kami melayani di bawah dulu. Waktu kami balik, sebab kami ada pergi minum kopi. Pagi itu, 1 kilometer sebelum sampai bawah, tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya, minuman kamu pagi tadi belum bayar. Saya terkejut. Belum bayar. Saya pusing pergi kedai. Saya pergi pada Cina tu. Minuman kami pagi tadi mana meja mana? Oh tidak, pagi tadi saya kata. Katanya, heran dia. Saya lupa bayar pagi tadi. Saya kata. Saya tunjuk ini minuman kami. Saya belum tahu orang seperti ini. Kata dia dengan saya. Saya bayar. Tahukah kita doa orang jujur dikenan Tuhan. Bukan doa orang yang berkarunia, bukan. Tetapi doa orang jujur. Hidup ini harus penuh dengan kejujuran. Tidak perlu dilihat orang. Ada Bapa selalu yang melihat kejujuran kita. Doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Doa orang benar didengarnya. Tadi benar dan jujur. Doa orang benar didengarnya. Kita harus hidup benar supaya doa kita didengar. Yang keempat,
Orang yang peka atau sensitif dan mau ikut bimbingan Roh Kudus harus peka dan sensitif dengan suara Roh Kudus. Saya percaya setiap orang percaya ada Roh Kudus yang membimbing kita. Tetapi menjadi persoalannya, apakah kita peka? Apakah kita sensitif dengan suara Roh Kudus itu dalam kehidupan ini? Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan kita belajar mendengar suara Roh Kudus. Dalam bulan yang lalu, kalau tidak hujung bulan Agustus, tiba-tiba gerakan dalam hati saya mau jumpa satu orang sakit di hospital Kucing. Tiba-tiba digerak hati saya waktu itu, terus saya pergi melayani dia. Saya sempat doa dia untuk 2 kali, bimbing dia dengan firman Tuhan, menguatkan imannya. Dalam berapa minggu kemudian dia telah dipanggil Tuhan. Ada satu kisah lagi lebih menarik. Orang ini orang kampung saya, dia di Sabah, dia kawin di sana. Dia sakit, dia masuk hospital dalam keadaan yang kritikal dan tidak ada pengharapan. Ada satu pagi, saya tidak ingat perempuan ini. Saya dengar berita dengan dia di hospital dan dia tahan di hospital dan dalam keadaan yang kritikal. Tapi begitu saja, saya berdoa begitu saja. Ada suatu pagi, tiba-tiba hati saya tergerak betul-betul mau mendoa orang ini. Terus saya ambil telepon, saya tak peduli, ambil telepon, saya call. Lalu kakaknya yang ambil. Pastor, puji Tuhan kamu call. Adik saya sudah tidak berdaya lagi, tak dapat jawab, tak dapat bercakap. Tapi dia boleh dengar katanya. Oh, kalau begitu kamu letak handphone dekat telinga saya berdoa untuk dia, saya bimbing dia. Dia boleh dengar tetapi tak boleh bercakap lagi. Saya bimbing dia, jangan khawatir, Tuhan mengasihimu. Kalau kamu hari ini, saat ini juga, kamu harus takuti segala dosamu di depan Tuhan. Dan Tuhan sedia menerima kamu, saya kata dengan dia. Sementara saya berdoa, bercakap-cakap dengan dia. Sebab kakak dia besar suara handphone itu supaya dia dengar juga. Lalu dia kata, Pastor, dia sudah pergi. Last minute sebelum dia pergi, saya sempat berdoa untuk dia dan membimbing dia. Ini peka terhadap, sensitif terhadap bimbingan Roh Kudus. Saya puji Tuhan. Kenapa saya puji Tuhan? Karena saya sempat bersaksi, berdoa kepada dia di saat-saat dia berapa menit sebelum dia meninggal. Pastor, dia sudah pergi, kata kakak dia menjawab saya. Saudara-saudara, sebagai pemimpin rohani kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Banyak lagi saya tidak beri kesaksian. Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Semprus. Kita lihat pada waktu Saulus baru-baru bertobat sebelum namanya menjadi Paulus. Dia Saulus. Dia adalah orang yang sangat peka terhadap pimpinan Roh Kudus, suara Roh Kudus. Dia tahu
Kemana arah Roh Kudus mau bimbing dia, dia melangkah. Dia tidak membantah. Roh Kudus beritahu dia akan ada sekuensi di dalam pelayanannya atau risiko dalam pelayanannya. Dia tidak peduli. Yang penting dia ikut pimpinan Roh Kudus. Ini Rasul Paulus. Dan juga rasul-rasul yang lain juga demikian. Mereka sangat sensitif atau peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Di mana mereka ini melangkah dengan iman, dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita harus peka. Bagaimana kita boleh peka terhadap kuasa Roh Kudus? Melalui doa kita yang secara konsisten dengan teratur dan rutin, yang setia, baru kita boleh mendengar suara itu. Kejadian 12 ayat 1 hingga 4. Ini tentang panggilan Abraham. Abraham dipanggil Tuhan ini bukannya seperti saya bercakap dengan kamu. Sudah tentu dia mendapat panggilan ini melalui suara Roh Kudus. Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergilah ke satu negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ketahuilah, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, kata Tuhan. Jadi Abraham melangkah sesuai dengan suara bimbingan Roh Kudus yang memerintahkan dia atau mengarahkan dia kemana dia pergi, dia melangkah tanpa mengetahui kemana arah tujuannya. Hanya yang dia tahu adalah dia melangkah sesuai dengan suara Tuhan yang dia dengar. Bukan saja 1-2 tahun, tetapi sampai 10 tahun, sampai beberapa tahun Abraham tetap hidup setia di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan selama Abraham mengikuti pimpinan Roh Kudus, banyak hal-hal yang dialami. Janji-janji Tuhan, dia akan menjadi keturunan yang besar, tetapi tidak kunjung tiba dalam berapa puluh tahun, dalam berapa tahun. Aja kalanya Abraham kadang-kadang mengikut emosinya, mengikut perasaannya sendiri, kemauannya sendiri. Tetapi kembali dia mohon pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga Abraham menjadi bapak segala orang yang beriman. Saudara-saudara, kita hidup ini harus dibimbing oleh Roh Kudus. Kemana arah kita pergi, baik kita buat kebun sendiri, baik buat kerja sendiri, mohon penyertaan Tuhan, mohon Tuhan memberkati kita. Jangan kita salah langkah, jangan kita mengabaikan suara Roh Kudus. Tahukah kita mengapa Raja Saul, Raja Israel yang pertama ditolak Tuhan? Sebab dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Selalu dia mendirikan kebenarannya sendiri. Oh tidak, saya buat begini karena begini, buat begini karena begini. Akhirnya apa yang terjadi? Roh Kudus meninggalkan Saul. Raja Saul ditinggalkan. Jadi saudara-saudara, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hati kita. Belajar untuk mendengar pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Jangan jemu-jemu berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga kita. Jangan jemu-jemu berdoa untuk keselamatan kita. Mengapa saya katakan demikian? Contohnya gini, Tuhan, aku serahkan hidupku, keselamatan jiwaku, hidupku. Mohon agar hidupku kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita serahkan setiap hari. Jangan berpikir, oh saya sudah serah 20 tahun yang lalu, tidak apa, biarlah. Bukan begitu. Saya sudah serah hidup saya 10 tahun yang lalu, tidak apa, sudah. Bukan. Setiap hari kita minta Tuhan mencucikan hidup kita.
agar kita kudus dan berkenan di hadapan Dia. Jadi itulah saudara-saudara, inilah 4 poin penting yang harus kita pelajari pada hari ini sebagai seorang pemimpin, ciri-ciri seorang pemimpin rohani. 4 poin yang sudah kita belajar tadi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan pada pagi ini, lewat firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.